Disiarkan dari studio terbaik dalam dunia dan dalam Barja. Inilah dia podcast Campur Aduk Jaduk Podcast X. Disiarkan di platform Facebook Berita Kalapanunggal. Bersama hari ini saya ditemani oleh seorang penyeduh kopi profesional dari Kalapanunggal asli. Di episode kedua mohon maaf sedikit ada gangguan teknis tadi kami di episode pertama tadi di tag pertama yang kami upload di live pertama itu kami mengalami kesalahan teknis, yaitu ternyata si sound yang menyambung ada kesalahan teknis sampai suaranya tidak bisa terlihat dengan jelas. Mohon maaf semuanya. Dan mohon maaf tadi kami 2 kali juga ada kesalahan teknis ketika live. Dan kali ini meren mau kudu digantikan dirinya. Insya Allah. Suara ancup. Insya Allah. Ya suara. Well, kembali lagi di pelajaran kopi yang tadi di pertama. Teman-teman mungkin yang mendengarkan dengan lubuk hati yang paling dalam. Dan mendengarkan dengan dengan sebenar-benarnya mendengarkan kudu pakai headset atau headset geus kadang. Betul. Anjir. Ya, kita akan kembali lagi berbicara dan berbincang tentang kopi dengan seorang coffee maker profesional, seorang barista profesional yang malang melintang di dunia kopi lebih dari 11 tahun, yaitu Mang Uu. Yep. Asli orang Sukabumi, asli orang Kalapanunggal, bekerja pindah-pindah dari satu tempat kopi ke tempat kopi, dan pernah juga mengikuti lomba menyeduh kopi atau barista championship di Malaysia, di luar negeri ya, walaupun Malaysia gitu, di luar negeri, dan mendapatkan juara ketiga. Ini sebuah kebanggaan sebenarnya untuk Kalapanunggal, karena ternyata samemeh usum kopi orang Kalapanunggal aya nu geus jadi tukang kopi nu profesional gitu. Well, baik, kita lanjutkan obrolan kita yang tadi kapotongku maghribnya. Jadi episode 2 ini coba saya akan bertanya beberapa hal. Pertama, Mang U, kumaha carana ieu? Melanjut yang tadi ya. Tadi itu kita ngobrolin apa sih? Kita tadi dari step awal ya. Ya. Dari petani, prosesor, roaster hingga barista. Hingga kita udah bahas semuanya. Kita udah bahas. Tinggal kita mungkin pengetahuan tentang cara meminumnya. Cara meminum kopi, menikmati. Nah, bersinggungan dengan itu, kumaha sih carana menikmati kopi teh gitu. Ini nih penilala teh. Berenan gitu. Berenan. Kumaha cara? Ayo tuh lain mencetan eta gaul. Cara menikmati kopi. Yang pertama pakai hati kali ya. Kudu pakai hati ya, menikmati kopi itu. Sesuatu itu harus pakai hati loh. Apapun itu, menikmati itu harus pakai hati. Anjing. Untuk mendapatkan view-nya itu. Wah. Betul lah. Terus. Ya, jadi sebenarnya sih ngopi mah mau gimana aja bisa aja. Cuman kalau memang pengen lebih expert lagi, itu ada cara-caranya mungkin ya. Oh ya, caranya yang minum kopi lah. Caranya ya. Ada caranya. Caranya oke. Well, gimana untuk caranya? Pegang pakai tangan. Menurut leungeunna pakai tangan. Ada cara minumnya ada. Cara minumnya tuh kalau kita biasa diseruput kali ya. Cara minum seruput tuh ada yang bunyi-bunyi di lidah. Gitu. Gitu. Coba. Seperti itu. Wah, itu salah saya itu cara menikmati kopi. Enggak. Minum kopi. Minum kopi caranya seperti itu. Karena lebih nikmat lah dibanding kita minum biasa aja kayak minum air putih kan agak biasa aja gitu ya. Ditotor ini. Itu enak. Nah, itu mah caranya. Cuman kalau ingin menikmati kopi itu
saya kayaknya. Cup cilepeng nih mah. Lain etan yang didengen lagi cup lain. Ilmu cup ilmu astagfirullahaladzim ya. Jadi untuk menikmati kopi itu biasanya nih orang expert itu harus mengenali dulu karakter si biji kopinya nih. Prosesnya kayak apa? Misalkan kayak tadi kita bahas tuh, prosesnya ada natural, ada full wash, ada honey, ada wine. Nah, biasanya untuk menikmati itu si expert ini menggali lagi ke dalam rasanya kayak gimana, berkarakternya kayak gimana kayak gitu. Itu orang yang udah expert. Cuman kalau orang yang baru pemula biasanya cenderung rasanya asam sama pahit biasanya kayak gitu ya. Tapi lama kelamaan kalau kita dilatih nih lidah nih, kemungkinan bisa menyampai ke arah situ. Bisa sampai ke arah situ. Lain menyampainya. Menyampaikan. Bisa sampai ke arah situ. Sampai ke arah bahwa kopi itu bisa dinikmati dengan berbagai rasa gitu ya. Kopi di garis bawahi bahwa kopi yang disebutkan oleh Mang U itu adalah kopi natural gitu ya. Enggak harus natural. Cuman itu kan prosesnya aja nih. Nah, tergantung kita mau minum kayak prosesnya apa nih. Mau natural, full wash itu kan ada perbedaannya. Dari natural sama full wash itu beda kita minum. Kalau orang yang tahu, kalau misalkan orang yang pemula, itu pasti ada perbedaannya sih. Dari full wash sama natural itu ada perbedaannya. Tapi kalau pahit pasti ada pahit karena kopi. Cuman kan kalau Arabica itu karakternya asem dibanding Robusta. Oh nya bener. Ari jenis kopi teh sabaraha mengucup tak iya nu kudu dipahami. Iya sebenarnya kudu mimiti kudu nyaho jenis kopi apa sama me urang minum nguyup. Aya jenis kopi oplet sebenarnya. Bukan aya jenis kopi kapal api. Kalau oplet kan itu nama brand. Benar. Nama brand. Kalau jenis kopi itu nama kopi. Oke. Seperti apa tuh Mang Cipta? Seperti gini, di Indonesia tuh yang saya tahu itu ada 4 jenis kopi. Pertama ada Arabica, kedua ada Robusta, ketiga ada Liberica sama Excelsa. Cuman yang familiar ini ada 2, ada Robusta sama Arabica. Kita kenal, kita minum. Yang si Liberica sama Excelsa ini jaranglah yang kita temukan, nggak terlalu familiar. Mungkin orang yang expert kayaknya sih dicari. Tapi ayah itu teh. Ada. Oh berarti Liberica, Excelsa, Robusta, Arabica. Nah itu bedanya naon eta? Ada perbedaan rasa. Arabica kan lebih ke asam. Cenderung dia lebih ke asam, tapi ada rasa manis-manisnya. Cuman bukan manis gula. Lebih ke manis karakter kayak gini. Misalkan Kang Pedi nih lihat saya manis, nah gitu. Semacam itulah. Oh jadi sense. Ya. Jadi lain rasa anu dina tapi kan kumaha ge meureun dinikmatina kan dina letahnya. Tapi lain amisna teh beda jeung amis gula gitu. Lain amis gula gitu ya. Tapi tetap amis gitu kan. Amis. Jadi gini, kan kita nih lihat siapa nih misalkan lihat si cewek ini, manis ya. Tapi kan bukan gula dia. Lain. Ya, gitu. Manusia. Nah, kita bandingkan sama Robusta. Robusta kan benar-benar pahit nih. Enggak ada manis-manisnya kan. Tapi tetap sama kopi. Tapi dilihatnya kok pahit. Merasanya pahit gitu. Oh, gitu. Jadi kalau Robusta itu karakternya pahit. Kalau Arabica itu asem. Jeung aya lamun misalnya ieu mah lain expert lah nyari terkenal lain expert. Ya biasa lah kos urang anu memang kopi teh kopi nu amis we da kolak lah nya kopi kolak gitu. Jadi nu karasana teh tibang hasem hungkul. Lamun anu expert berarti aya amisan gitu. Kalau orang yang udah tahu pasti ketemu. Pasti kapanggih nya. Jadi gini, manisnya tuh manis di buah-buahan gimana sih kalau misalkan kita jeruk nih. Asem kan jeruk. Tapi ada manis masuk gitu di jeruk gitu. Oh iya. Kayak gitu. Oke, ngerti. Oh, jadi karakterna si Arabica teh asem, amis gitu ya, tapi lain amis di gulaan. Main beda. Jadi amis nate bener-bener alami tina kopi gitu merenya. Alami kopi. Lamun
anu robusta eta pahit Pahit. menurutnya. Terus ari excelsa eta jeung naon jadi liberica Hampir sama robusta bersama. sarua rasana pahit gitu. Soalnya kualitasnya masih di bawah robusta. Terus jenis tangkalna jenis trina nya eta beda teh anu robusta jeung arabica. Beda. Kumaha? Arabica tuh kita sering temukan tuh dia lebih cenderung ke pendek. Enggak terlalu tinggi. Nu ateng gitu. Nah, kayak gitu-gitulah. Oh. Kalau robusta dia lebih tinggi. Kalau misalkan kita lihat di belakang rumah tuh pagar-pagar batas rumah tuh yang tinggi-tinggi tuh robusta. Nah, itu bisa dibilang robusta. Oh, itu robusta. Lamun arabica nu urang dihareup. Nah, yang itu robusta. Arabica. Arabicanya. Dia lebih dari bentuk daunnya juga nggak terlalu gede kayak robusta. Lebih ramping dia. Oh, jadi lamun anu di jarian-jarian kapangi berarti eta teh robusta. Robusta. Tapi orang tua dulu manggilnya robusta Walanda. Robusta Walanda. Naon bedana jeung robusta ayeuna? Berarti robusta Indonesia namanya. Jadi beda varietas dong. Varietasnya beda. Oke, itu jadi pelajaran pertama bahwa kopi itu ternyata beda, robusta, arabica, excelsa, ada sound gitu. Ada liberica. Jadi terus rasanya juga beda-beda. Untuk menikmati kopi itu jadi gini, kopi itu arabica juga kan enggak cenderung harus itu aja. Tergantung tekstur tanah, tergantung proses juga yang kita buat. Jadi beda-beda. Oh, jadi si ketinggian tanah misalnya. Ketinggian tanah. Terus dari tekstur tanah oke, eta ngaruh karena rasa. Ngaruh. Oke. Jadi gini, kalau semakin tinggi ketinggian tanah DPL ya, itu semakin rasanya tuh semakin asamnya enak, manisnya enak, dapat seimbang antara amis jeung asem. Terus lamun anu arabica robusta itu biasanya di bawah dari 600 dpl atau 800 ke bawah dia robusta ketinggiannya. Okay. Bisa aja hidup di atas, bisa aja. Bisa. Tapi rasanya tuh baru bang. Sama itu kayak gitu. Kalau robusta, makanya kan varietas. Oke. Nah, iya kan aya menikmati kopi itu kan aya ilmu nanya. Untuk menikmati kopi itu ada ilmunya. Mang cenah tuh aya komentar kurang deket cenah mikna Mang cenah ge. Eta teh saha? Aya ante. Anu ngomen di dinya. Oh, siap. Oke. Kurang deket cenah kurang kadenge berarti. Siap. Oke, pelajaran khusus yang menikmati kopi aya teu? Ada. Pelajaran khusus jang kopi lah inti nama lain jang hanya menikmati ya untuk membuat kopi ada naon segala rupa yang lebih ke expert lah. Jadi expert kopi gitu. Ada. Jadi justru gini, sebelum kita jadi barista itu alangkah bagusnya kita ikuti pelajaran yang ya khusus ya lah namanya ya. Itu ada khususannya. Sekolahannya ada. Sekolah kopi aya. Ada. Khusus sama jang nyen kopi. Khusus ada. Tergantung kita mau ambil, ada mau yang jadi barista, roaster ada. Jadi prosesor ada. Kalau misalkan kita pengen lebih jenjang serius lagi nih di perkopian, langkah bagusnya kita belajar dulu atau sekolah kursus lah. Kursus berarti. Oh, berarti ya kursus nanya. Ada. Sampai sedalam itu berarti kopi idenya. Sampai sedalam. Sebenarnya. Luar biasanya. Urang mah teh nyaho ngopi we 1000. Meuli tinyuh. Ngopi jeung udud ngeunah we gitu tah. Luar biasa emang. Ternyata kopi teh lain saukur ngopi hungkulnya. Ada seni, ada filosofinya bener untuk menikmati kopi itu. Iya. Jadi ulah waka ya ieu lamun orang back to the back ya. Kembali lagi ke gitu nya kakak nu baheula. Naik nasi naon teh ngaranna naik nasi kopi ieu gara-gara dibawa ku filosofi kopinya dek gitu nya. 1 juta. 1 juta Mang Ucup. Setuju lamun filosofi kopi itu memang berpengaruh gitu nya. Berpengaruh. Terhadap
karena kantong nepi duitin karena isi beteng merenya Karena coba seorang barista. Kang Pedi analisis dari filosofi kopi itu dari 2014 ya. Launchingnya. Dari sebelum 2014 pernah nemu gak namanya kedai kopi yang kecil-kecil? Pernah. Kopi Sarebuan. Enggak, di kedai yang kelas kopi shop. Oh, Kecil-kecil. kopi shop gitu. Can jarang. Belum pernah kan? Secua paling ya. Itu kan udah sekelas coffee shop. Ah. Ini yang kecil-kecil, yang kayak gerobak, Oh, tapi kita gerobakan. bisa menikmati kopi yang asli, yang murni gitu, yang premium. Dulu belum ada kan? Nah, setelah ada filosofi kopi ini, dia meningkat tuh. Dia mencoba untuk UMKM lah, tapi dengan menyajikan kopi yang premium. Terus berarti itu berpengaruh pada ekonominya. Berpengaruh. Kalau saya sih lihatnya berpengaruh. Lain lihatnya ikan rasanya kok. Rasanya ya. Karasana memang lebih meningkat gitu ya. Iya. Kehidupan barista lebih meningkat, barista lebih dihargai. Betul. Lebih hedon. Betul. Lebih gaul. Betul. Wah, saya. Siapa? Good. lebih tembak sih. Jadi lebih gimana ya, barista tuh linknya lebih luas lagi lah. Lebih luas. Dulu kan saya waktu zaman 2000, mungkin ini pribadi saya ya. Waktu zaman 2011 saya jadi barista itu kayak di situ-situ aja gitu yang di situ-situ aja tuh gimana? Luang lingkupnya gitu. Enggak kayak sekarang. Punya teman yang ada di sinilah. Oh, ini barista nih barista. Dulu belum pernah nemu gitu. Oh, tapi itu kan pasti berpengaruh karena persaingan ekonomi ya. Berpengaruh ya. Apa muncul uang ucup ayeuna ku ayeuna kos kieu ge nya persaingan anu lebih ketat kieu. Itu lebih halus apa lebih bagus? Kenapa? Jadi masyarakat tuh tahu kopi yang bagus tuh yang mana. Ya. Intinya kita geserin kopi saset. Dengan naon sih? Iya dong. Benar. Minum saset. Itu emang kayaknya. Namun dipikir-pikir memang oge ngaranna kopi ya. Di Indonesia memang sebenarnya kuduna jadi surga nanya. Tiba heula kuduna. Nah, enak kopi di mana wae sih? Mucup anu di Indonesia itu terkenal, yang di dunia itu jadi terkenal lah kopi di Indonesia. Kopi nu di pelak di Indonesia terus terkenal ya di luar negeri. Hampir semua sekarang sih. Hampir KB. Hampir KB kopi terkenal. Udah hampir semua. Semua teh mana hungkul ta Mucup? Semua Indonesia lah. Maksudnya di mana hungkul? Titik-titik kopi anu yang paling tua kan itu Sumatera ya. Yang paling kita kenal sampai di luar negeri itu Sumatera. Sekarang udah menjamur tuh. Ada Bali, sampai sekarang tuh Jawa Barat juga udah ada nama. Udah kedenger lah di luar. Lagi Papua yang ketinggiannya sampai berapa? 3.000 ya. Itu udah punya nama lah di luar. Sekarang hampir semua Indonesia. Di Indonesia yang nama kopi terkenal ya. Nama kopi di Jawa Barat khususnya di Urang ya, di mana di Sukabumi misal. Di Jawa Barat lah ya. Di Jawa Barat itu terkenal di mana? Bandung ya. Karena mungkin kabaku lifestyle oke nya. Iya. Gitu. Terus amun Bandung lebih realistis lah gitu nya. Lebih realistis. Nah, yang di lingkup orang di Sukabumi kumaha? Ya, di Sukabumi sih masih nasional ya. Jawa Barat belum keluar lah. Can keluar negeri. Tahu saya tapi nggak tahu kan. Itu maksudnya berarti pasarnya masih kena pasar pasar Indonesia kan ya. Tapi bagus tak termasuk bagus. Kopi Sukabumi dah. Nu terkenal kopi mana? Di area di lingkungan kita tuh di semua Sukabumi. Di Sukabumi lah ini. Belum tahu sih, cuman kalau yang di Sukabumi ini mah ya kita berkaca di Bandungan. Nah, Cipete. Itu udah punya nama. Cipete yang boga ngaran berarti. Naon nu jadi manehna boga ngaran? Mungkin dari kualitas, dari segi perawatan. Emang melakna di mana sih tadi? Cipete lah. Maksudnya di Cipete na? Jadi di Cipete itu kebun kopi gitu. Ada. Dan itu nggak nasional berarti ya. Tapi orang tanya nyahonya. Bukan dunia kopi kan.
maksudnya teh henteu loba jalemanya gitu. Iya sih karena itu. Ya makanya nih tujuan saya pengen apa ya mengembangkan kopi di kampung tuh pengen mengangkat nama kopi kampung nih. Kopi kapan enggak? Kopi di sinilah Area dia daerah dia sampai daerah sana gitu kan. teu lamun di urang di Kalapanunggal nya di Kalapanunggal we ya. Karena berkaitan dengan berita Kalapanunggal ya. Ya. Kopi mana sih nu bisa diandalkan gitu? Kalau menunggal karena kan datarannya rendah. 600 mdpl. Jadi kalau buat Arabica sih bisa aja masuk, cuman kan Kualitasnya kurang ya. Kalau Arabica tuh dari 900 ke atas malah. Oh, Arabica mah 800 ke atas. Jadi memang lamun di Cipete, di Halimun berarti itu kan lebih rasional ya. Iya. Lebih halus ya berarti. Jadi di Kalapanunggal mah melah kopi mah kurang gitu berarti. Kurang Robusta ya. Belinya. Robusta ya. Oke, good. Bisa aja Arabica juga cuman kan enggak tahu kualitasnya gitu. Oh, kena maksakeun gitu. Maksakeun. Nah, berhubungan dengan kopi tadi penjualan kopi coffee shop di Kalapanunggal. Meren salah sahiji teh Mang Uu nya nu ngagagas gitu nya. Aya tet merekna gitu. Di tet gitu kan. Tansumi lah orang sebutkeun Tansumi. Tansumi kan Mang Uu anu ngagagasna. Terus di sini teh apalnya aya kopi kan anu di lama di Gor Futsal Palasari terus akhirnya pindah ke mana? Awal di Palasari di bawah. Pindah-pindah lah si Tansumi teh. Akhirnya kan sekarang di bawah di Palasari di bawah di kolam renang dah. Oh di kolam renang Haji Os yang diana Pak. Oke. Akhirnya pindah kadinya. Nah eta geus sabaraha heula berjuang mengenalkan kopi. Berjuang mengenalkan kopi sanggeus balik di kota nya. Balik ke lembur berjuang mengenalkan kopi bahwa kopi itu hal anu istimewa yang di lembur gitu nya karena bisa dipalak, karena bisa dikumaha eta geus sabaraha berjuang mucup. Sebenarnya perjuangan pengen memperkenalkan kopi itu dari tahun 2000 enggak dari 2014 itu udah pengen gitu kan. Cuman karena nggak ada partner untuk berkolab ya di sini karena waktu juga ya sama kerja juga kan bolak-balik gitu ya. Jadi harita di 2014 berarti geus mulai start gitu. Cuman nggak berani untuk buka lah waktu itu ya. Tidak terlalu open gitu ya. Terlalu open mungkin ngundang-ngundang ke rumah aja lah gitu ngopi-ngopi. Doktrin lah istilahnya ya kan. Eta mah gratis kene sih orang ngerasakeun. Kan Bang Pet juga dulu kan nggak suka kopi ini. Akhirnya saya kenalin nih kopi gini-gini. Sekarang kan mulai tertarik. Tapi hari orang mah alhamdulillah meuli mah taras ya alhamdulillah. Gratisan Gratisan wae orang mah alhamdulillah meuli mah tara. Ya gitu lah dari 2014. Cuman waktu pas 2018 ketemu tuh teman 2018 bentuklah sama Tansumi. Kedai ya. Jadi Mang Uma sebenarnya lebih spesifikasi kedainya ya. Dulu ya. Dulu karena fokus ke kedai itu ya itu pengen ngedoktrin, gimana caranya masyarakatnya ngerubah gaya hidup ngopinya kayak gimana nih. Dulu kan saset terus kita rubah nih cara hidup pola hidup ngopinya tuh lebih ke arah kesehatan lah gitu. Oke. Jadi kumaha cara mengenalkan kopi jeung kesehatan karena mungkin ya di alam liar atau kita disebut di masyarakat luas bahwa kopi itu salah satu hal anu yang kita tahu ya, yang saya tahu ya, bahwa kopi itu salah satu hal anu membuat kesehatan itu kurang baik. Kurang fit lah misalnya karena robati ngopi jadi tertunuh, jadi tersare gitu. Nah, sinkronisasinya itu kopi dan kesehatan itu naon mucup. Jadi kalau kita minumnya teratur itu jadi sehat. Intisari. Nutrisari. Jadi gini Bang Pet, kalau kita emang image-nya kopi itu pasti kan identik
Nah, Stereotipnya bahwa kopi itu membuat orang itu tidak sehat, gitu stereotipnya. padahal di balik itu kopi itu sehat sebenarnya. Naon tenunyian sehat nanti maksud Kalau kita teratur minumnya ya, teratur. teratur. Jadi gini, yang saya pelajarin ya, Benar. bangun tidur jeda 1 jam, itu jangan dulu ngopi. Gorengan. Kenapa Bah Surip meninggal? Bangun lagi, eta kan ngopi, bangun tuh langsung ngopi. Ulah eta teh, Oh, ulah. ulah bangun teh jeda 2 jam, baru bisa ngopi. Oh, Nah, ntar kan ada namanya istirahatnya break nih, siang. coffee break. Nah, itu ngopi sampai waktu jam 4. Sebenarnya malam tuh nggak boleh ngopi. Oh, jadi penting Sebenarnya teh. Jadi iya. jadi eta memang salah satu faktor pengganggu kesehatan itu penting teh ngopi. Ya, kenapa bisa begadang itu kan? Ari batur mah berarti memang kopi itu dimaksimalkan karena mengandung kafein itu ya. Iya. Dimaksimalkan untuk naon ngaranna teh untuk energy drink. Energy drink balik lagi ke Bener. situ. Panter teh ya eta. Iya, Jadi lain gitu. panter aja jadi itu nanti lain panter. Rating deh. Red Bull. Red Bull. Terus kayak orang disponsoran ku Red Bull anjir beunghar. Tah kade tah ya can aya sponsor ya judulnya. Kayak karena kayak Hui tah geuningan. Itu ya. Gitu. Jadi kita kalau teratur minum, Heeh. itu jadi sehat. Oh, jadi lo teratur minum itu memang kuduna kitu ngopi teh meureun ya. Gitu. Jadi kos nginum jamu meureun ya sebenarnya mah. Obat gimana sih 3 hari sehari 3 kali kan? Heeh. Gitu. Tapi penting diinum ubar mah. Oh gitu lah. Pokoknya kalau malam itu sebenarnya jelek ngopi. Mengganggu kesehatan. Kenapa begadang lah kan gitu. Oh, benar. Karena kan kopi itu memicu dia reaksi naon? THS. WS karena kafein itu kan memicu. Bisa kita jadi was-was, masih tegang kan kalau nggak biasa, kalau kebanyakan ngopi. Kenapa bisa ke lambung gitu kan? Benar eta. Karena kopi itu mengandung kafein, harus makan dulu. Jadi sampai meh ngopi teh misalnya hudang ya orang hudang jam urang mah jam 5 ya hudangnya. Berarti jam 7 teh berarti geus sarapan dulu. Berarti jeda waktu kan 2 jam. Berarti jam 7 teh orang geus meunang ngopi. Bisa. Tetap tapi sarapan dulu kan. Tapi dalam tanda kutip bahwa kopi di sana itu adalah kopi original kopi gitu meureun ya. Original kopi. Lain kopi balik deui nya lain kopi sasetnya. Tidak dianjurkan lah. Tidak dianjurkan. Soalnya mah boga dagangan. Saset deh lagi dagangan lagi sarua. Tapi original sasetnya. Tapi original. Benar. Eta renang racikan manggu lain. Iya loh. Oke, good. Jadi berarti du jam 7 ya karak menang kopi. Urang teh sarapan lah berarti memang kopi teh. Harus sarapan. Kalau enggak ya lambung kena. Oke. Pokoknya gini, setiap ngopi itu harus ada air putih. Setiap ngopi kudu air putih. Meh minum lin. Dehidrasi. Enggak emang ada. Bisa yang minum maksudnya. Boleh. Bisa kode. Minum di sini. Aduh. Aya, nanti nakalon gedeng. Oke. Oh gitu. Jadi sama meh ngopi teh, meh ngopi teh kudu heula. Kuduna ieu tipsnya ya. Sebelum masukkan dulu lah. Masukkan. Karbohidrat. Kui. Iya, kui model kieu meureunnya. Iya. Sponsor ya. 5. Gitu. Jadi enggak langsung minum. Wah, ulah langsung minum. Bahaya buat langsung minum. Isuk-isuk kan aja jelema nu ngopi. Nah, itu apalagi saset dinya. Sinyal sih orang mah bang ada jore sponsoran nih. Ya mas sunset lain iya paling. Oh jadi jam 7 terus ausna ngopi di jam sabaraha? Siang kopi break. Jam berapa? Sekitar jam 1 lah ya. 1 jam 11 12. Tak kumaha tak kadarna sup. Seteko. Ngopi seteko edan teh. 1 gelas lah. 1 gelas. Pokoknya di waktu itu nih sampai jam 4 nih ya tahu batas maksimal itu 5 cup.
5 cup itu ukuran seberapa mili? Oh, kebanyakan 250 dikali 5 cup. Saliter 2 saliter saparapat ini terem. Eta kena penyakit lambung sih kenanya. Tere eta bolak-balik ambulan ka imah. 5 cup lah. 5 cup. 5 cup itu 100 mili lah maksudnya. 100 miliar. 5 cup berarti. Oke. Tapi eta teh berarti kudu saimang jeung cai herangnya, kajang netralisirnya. Kenapa orang tuh ngopi lambung karena eta. Tapi bisa tuh kopi nggak non teh kopi bisa tuh nggak non karena nanti nggak menyembuhkan lambung. Itulah. Oh berarti kopi itu berbahaya. Bagus ya murah guys. Jadi arek tak mengek di kumaha ge ieu bahasa tadi ya. Yang jeung tukang kopi mah kopi teh alus. Karena kesehatan. Ulah saset karena ngaganggu karena beteng manehna dong ke dagang kopi anjir. Gitu. Tapi Kak Tarima sih artinya kalaupun itu original di kopi pasti kan banyak research ya. Banyak research kopi original ya kan. Terus lamun misalnya dicampur aja gula kan glukosa lah karena penyakit gula naon sagala rupa lah nya. Nah lamun misalnya original kopi arek anu manual arek anu non. Tapi percaya tuh sih kopi bisa jadi awet muda. Loba ngopi ulin di kopi awet muda ieu. Loba ulin di kopi shop loba awewe nu datang anjir eta mah edan. Awet mudanya. Nah itu. Jadi ieu barista keren. Wadan eta HP kos kontrakan awewe jadi nutuk-nutuk jadi awet kora pasti yakin urang ari geus kitu mah. Bener tuh sih. Bener. Jadi tapi urang kita orang ngopi awet gurah cup. Ya. Mengorak enehnya. Mengorak eneh ya. Bener. Gua kapoe cenah kumaha eta itu balik. Oke. Ya terakhir. How step to be a professional coffee maker or a barista? How to make it the big quality best quality, make a best quality for drinking coffee. You know, understand? How to be a best barista? Kumaha carana jadi barista? Itu. Naon? Jadi keselek. Ini atuh kopi saset ieu. Cai-cai acan ya Allah. Eta ya yang nginu beta asisten kumaha. Karunya ieu tamu undangan jauh. Nah, penting gudud. Terus. How to be non sih ngaranna professional barista. How to be a professional barista. Terima kasih. 3 galon. Bagaimana cara menjadi barista profesional? Oke. Yang kayak kedeng. Wah, ini kan barista sangat diminati ya. Kan budak ngora barista jago. Terus ngadu menang. Edan eta awewe pasti nyararampeurkeun. Mun urang baheula mah main band bener. Main band nyaman baheula apa gitu. Barista mah. Ayo barista jeung tukang truk motor. Jadi langkah-langkahnya ya bisa langsung jalur sekolah. Bisa langsung kerja dulu di coffee shop, step-stepnya dari awal masuk gimana pasti diajarin step-stepnya. Pasti itu lain diajarin dicarekan sih masalahnya. Awal. Ngerasain awal. Cuman kalau udah berhasil itu bangga untuk jadi barista. Tapi kalau pengen lebih expert lagi itu jalurnya ke sekolah kursusnya. Ya. Duit wae-nya. Mahal tuh sih kalau sekolah barista. Tergantung paket ya. Tergantung ada ini jurusannya. Lila henteu. Itulah. Cuman seminggu atau sehari ada juga sehari. Sapoe bisa langsung jadi barista. Bisa. Oh, etana itu kan berarti nama di Karbit, Cup. Enggak, itu kan namanya barista. Cuman kan di lapangan dia belum tahu.
makanya kerja dulu di kafe biasanya kan kayak gitu. Step di lapangan kayak gimana. Ntar kalau udah tahu basic baru kan dia sekolah. Tapi kalau sekolah dulu tapi kan nggak tahu di lapangan biasanya kayak gitu. Untuk kompetisi kayak gimana harusnya kan itu kan biasanya di lapangan mainnya. Hari barista ya kelasnya tuh. Ada. Nah, junior gitu, senior. Ada. Tim miti kelas cabokan berarti ayahnya. Ada. Junior kelas sama barista. Ada. Nah, nunggu ngaranna. Itu doang junior senior. Terus hari nu sok nyobaan kopi itu naon ngaranna? Tukang Q grader. Nah, itu nah yang jadi Q grader kumaha itu? Itu ada sekolahnya tuh. Eta sembarangan. Eta tapi barista lain. Basic. Biasanya basicnya barista. Basicnya barista. Roster juga kan basicnya barista. Roster oke pasti kudu baristanya. Iya. Mana ya udah sponsor? Udah hidung. tetap kita harus tahu lapangan. Gitu. Korek coy. Jadi kudu apal lapangan, lamun teu apal lapangan berarti orang moal nyaho. Iya kan kita harus langsung berhadapan sama tamu. Oh. Karena manajeng mentalnya bedanya. Mental beda. Acup ngomong sorangan. Udah ditanya. Wagu. Oke, well itu beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya di tinggal aja dinyain tarik nanya tuh, Goreng huian eueuh tah karak menang ngulub tah weuna ge. Can aya sponsor can kabeli kopina. Tan Sumi teh deukeut ngaluarkeun kopi ieu aduh aing kumaha. Si kurang teh merek-merekna we ka dieu atuh bangga eueuh Tan Sumi ge gagal. Paham? Nah, ini sebenarnya ngobrolkeun kopi teh panjang sebenarnya mah loba ya. Loba. Tapi naon di teh kira-kira? Ya mentok di barista ya. Obrolan ini. Cuman kalau mau dilebarin lagi panjang banget. Soalnya naon? Naon deui ya tuh, sok. Ini mah nyangkut karena pribadi. Lamun Mang Uus sorangan hayang nepi ka jadi senior barista lah Pak Ainanya. Boga sertifikat naon unggul sih bisa dibanggakan ku Mang Uu. Jadi jalan mata teu ragu ya lamun datang ka Tan Sumi misalnya. Kangasaan kopi tapi nu khusus menangin Mang Uu tah. Sertifikatna naon tah nu geus dimiliki ku Mang Uu. Ari aku mah karek punya sertifikat kompetisi nu di Malaysia teh. Terus kita hungkul. Tahu. Tapi kompetisi mah minang miluan. Minang cuma teu juara. Tapi sakalina juara di luar negeri. Alhamdulillah. Tapi ulin lah di situ. Itu bukan duit. Bukan duit. Karena kita tidak punya uang. Oh, benar. Oke lah. Terus ngangkut kehidupan hayang nepi ka jadi senior barista ieu mah. Tadi Mang Ulan berarti kan orang ngomongkeun teoretikal nanya. Nah, ini mah praktisna Mang Uu yang jadi senior barista yang didamba-dambakan oleh para wanita-wanita muda. Ini ya kan? Ayo bawa barista, tatoan. Keren, duitna loba. Padahal bohong. Oke, naon tah yang jadi senior barista? Penuh perjuangan sih ya. Penuh perjuangan, banyak belajar, banyak rintangan. Yang pastinya sih ulet lah belajar. Covid emang kudu duaan. Jadi perjalanan awalnya tuh nggak jadi barista yang diceritain. Mimitina jadi naon? Awalnya tuh bartender. Bartender saudara-saudara adalah iya lamun kajawan ku indung baheula ku bikin tau anjir. Lamun kajawan. Itu kan dulu. Tapi aya lagi akhir aja lu kajawan mah. Antol. Oh, teh aja. Kumaha majikan? Oh, jadi mimitina malah basicnya lain tina barista. Keur gawe di Jakarta teh. Karena dulu tuh barista tuh pandangnya biasa aja, enggak ada talent. Baheula mah biasa gitu ya. Justru baheula mah barista naon sih gitu kan
Nah orang ngebala gitu. Cuman pas kadi Tahun baraha tadi cerita 2008. 2008 berarti nges lila oke ya gak gulung Nah, minuman teh. minum. Eta jadi bartender bisa pada tahun mana? Jadi bartender sampai 2010. 2 tahun. Oh, 2 sana tahun. jadi barista. Sisanya jadi barista. Karena waktu itu berpikir gini loh. Kenapa saya jadi barista gitu kan? Oh, Sedangkan bartender itu uangnya gede sebenarnya. oh bartender mah pada duitnya. Oh, banding barista mah dulu. Jadi dulu tuh berpikirnya gini loh. Dulu di tempat kerja teh nggak ada barista. Jadi semua bartender harus bisa bikin kopi. Dipaksa aku udah bisa nyin kopi. Ada yang trainingin lah gitu. Hingga ke sini peminat kopi banyak tuh di tempat kerja tuh. Hire lah dia barista. Nah, sedangkan saya tuh udah dilema nih antara keluar atau nyari tempat kerja di tempat itu. Nah, udah nggak betah lah. Maksudnya teh perang hati dah hari itu teh. Perang hati karena oh iya lain tempat anu benar, cocok jeung hati gitu nya. Eling oke berarti hari itu nya eling ya. Alhamdulillah si eling tah hari itu. Terus masuk si barista. Si barista itu yang jadi bartender ternyata. Ngobrol lah jeung urang jeung saya ngobrol. Tapi emang mana ini profesional barista? Profesional barista mana? Tapi nama kopi gitu. Sharing lah, orang sharing tentang bartender, mana sharing tentang barista orang. Akhirnya tukeran yuk. Kita cobaan. Coba orang ngobrol ke supervisor. Ya udah dicoba dulu. Ya orang teh jadi weh ngulik terus weh mesin kopi. Ya orang teh bisa euy. Mesin kopi teh lieur kudunya gagamaran gitu karena bisa kan baheula mah eueuh gagamaran gitu. Nyen teh pom we sun gitu teu make gambar baheula mah. Belajar. Dari teh orang teh keluar we ah. Frustasi lah heuh. Kadi asup udah hese mana nya. Heuh, kadi teh asup kadi teh asup teh geuning heuh. Balik ke lembur we ki carana mah frustasi lah gitu. Balap drag teh baheula nya. Menjadi joki drag. Terjadi tak beres orang teh mikir kieu 2010 kayaknya uniknya orang mun enak ngadalami kopi itu suatu saat orang boga usaha di lembur ta eta mimiti awal sama orang tertarik kopi teh kunaon teu mikir jadi bartender terus suatu saat boga usaha di lembur. Tah gitu orang teh mikir amun orang jadi bartender orang mah mungkin jualan alkohol mungkin wae ari gede kawani mah. Ari gede kawani mah. Wah mungkin orang di lembur jualan kieu euy kopi ieu mah bener ya awalna. Tah tidinya orang kalak tadi nak keluar teh terjadi. Orang neangan istilahna guguruan lah. Ngaguru. Oh ngaguru orang mayar lah gitu orang yang diajar kopi. Menang dah orang teh lumayan bisa. Buktikan ke orang ka manajemen orang bisa ya kieu. Pakailah orang jadi barista tah ditukeran asli jadi kan babaristaan teh lah. Junior lah ya kelas junior. Bangsa harita aya kompetisi barista 2013. Kompetisi barista. Berarti ada jalan 3 tahun udah jadi barista. Jalan urang teh lumayan bisa lah ngagambar gituan teh bisa gitu. Ngagamarna? Oh, ngagamar form anu di luhur teh. Nu siga daun. Gitu. Tah urang bisnis bisa tah lumayan lah. Urang teh ngiluan kompetisi eta. Cobalah karena orang pertama tah orang ngiluan kompetisi barista teh pertama ya tah. Di mana? Di tempat gawe teh di Jakarta. Di Lui teh harita. Sebutkan ya. Nah, naon atuh? Pertama tah. Kunaon sih ditembak ku eta euy. Pertama tah urang. Set alhamdulillah tak urang jadi juara mimitian Malaysia ya eta. Oh, eta keur ka Malaysia. Juara di dinya. Apa karena eueuh deui barista? Oh, jadi loba sainganana. Eta keur di Lui eta harita. Kalian harus tahu bahwa Lui itu ada salah satu restoran baheula mah termahal lah salah satu restoran paling mahal ya. Jadi kira-kira
kira-kira masih kene kos urang gitu make motor Pega lah gitunya make Supra kos urang repo ulah wakala wani-wani kalinya Mas Awa keluar artinya pasti eta jang mayarnya jual motor ke jang dahar hungkul. Oh iya artinya gitu ya. Betul. Bener Mang luar biasa. Kena sih Lui. Aduh masih ada. Masih kena ya. Itu tempat pertama kerja. Oh. Ritz Carlton ya di Ritz Carlton. Di Oakwood. Bang Ritz Carlton. Oh. Oke. Itulah perjalanan dari pertama barista itu. Nika menang kompetisi di Nika dipromosikan untuk mengikuti non ngaranna teh untuk mengikuti kompetisi di Malaysia. Gara-gara ku menangnya tak lain. Manajemen. Manajemen. Akhirnya menang di Malaysia juara katilu, nu kahijina orang mana? Orang Malaysia. Di Malaysia mah orang tuh juara tuh. Tadi juara tilu cenah. Jadi gini, di Indonesia dilempar ke Malaysia, diadukeun deui. Di Malaysia diadukeun banyak. Oh, diadukeun. Oh, jadi pengalaman. Oke, luar biasa ya. Jauh oke. Suatu kebanggaan sih ya. Bangga pasti. Bangga lah. Bangga sakala panunga jaleman nyen kopi ka tepi ka Malaysia diadukeun. Suatu kebanggaan buat saya dan buat keluarga. Bener? Bener orangnya jadi baturan mana bangga cuy. Bener. Tapi hari tanya paspor kunaon teu nyalokeun ka urang gitu. Itu dari sana perusahaan. Langsung nyen. Tapi inti nama saya karena kopi lain masalah. Karir saya lain. Awal nama tujuannya eta saya pengen buka usaha di Lumur yang bisa kopi teh eta yang ngarubah masyarakat di urang teh ngopi teh nu kieu ye eta inti nama karena meureun lamun alkohol itu teh make sense nya jang di dieu mah itu atuh jauh kemaksiatan meureun walaupun loba nu beuki sebenarnya namanya ya benernya pasti tapi kan tetap nggak make sense tidak sesuai dengan culture gitu ya. Oke, namun ketika ya masih kena disebut lamun alkohol mah hal tabu gitu nya. Hal tabu diomongkeun tapi itu tabu dilakukeun sebenarnya mah kan begitu. Tapi ya masih kena dijaga lah adat istiadatna gitu ya. Bener. Makanya emang malah mikir orang harus kudu jadi jadi profesional barista gitu. Iya. Supaya jadi dulu teh mikirnya gitu. Mungkin cek saya teh dalam hati saya teh satu saat kopi bakalan naik. Teh orang boga mikir itu 2011. 2011. Teu naon lah, orang boga gaji leutik enak. Orang teh ngomong gitu. Tapi leutik emang harita. Emang leutik. Harita mah leutik. Barista mah leutik. Beda jeung meureun. Tapi suatu saat kopi bakalan booming. Orang teh ngomong gitu, najora teh lah. Yang inti nama orang yang buka di Lumur gitu raten lihat teh bakalan naik kan alhamdulillahnya 2014 filosofi muncul tinggal di kedai deh saya teh buka pemikiran tuh 2011 kunoon lain Mang Uun jadi pemain harita iya. Jadi artis bahaya bisi nyanung bener bisi nyanung jadi artis nah. Tapi kan memang lamun hitung-hitunganna nya jeung babaturan urang anu bisa babaturan urang anu bergelut di dunia kopi aya namanya uang ngaranna di Sukabumi di mana hitung-hitungan nah Mang Ucup teh memang sebenarnya geus leuwih profesional ti maranehna geus leuwih lila gitu. Oke, leuwih lila jadi leuwih senior sebenarnya Mang Ucupnya. Jadi ya kudu bangga. Jadi lamun arek guru ya. Bilang senior udah masih belajar keneh. Terus senior ke belajar. Kan belajar jadi senior. Jadi lamun make sense banget gitu untuk teman-teman for everybody. If you want to be a professional non ngarana barista, you can learn di pace ya. Jero pisan gitu. Dan itu bisa datang ke Mang Uu. Bisa datang ke rumahnya lah diajarkan Mang Uunya. Diajarkan. Mayar mah tapi saya kelasnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman di Kalapanunggal di Kabandungan Bojong Genteng lah sekitarnya lah anu
seluruh dunia ada sebenarnya Facebook teh ya teh berita Kalapan Tunggal teh disiarkan di seluruh dunia anjir kan Facebook saha ge bisa buka di seluruh dunia nu arek belajar to be a professional coffee maker eta ka Mang Uu itu paling tepat nih salah satu nu paling tepatnya bisi arek nyaingan non Kansumi gitu bisa eta Tapi ya sekarang lagi bergelut di dunia roasting. roasting Nah, yang raida nu tadinya jadi nggak terlalu fokus ke dunia seduh-seduhan. oh jadi sedikit meninggalkan barista Nggak meninggalkan sih, tetap ada di jalurnya. Cuman sekarang tuh lebih ke fokus usaha itu. usaha nyen kopi nyen Roasting, kopinya yang rai. Nah jadi kalau teman-teman punya naon karena sih boga boga green bean boga cherry bisa sharing ke Mang U nanti saya ya kan nanti nanti si Instagramnya nanti bisa di DM di Instagram orang mah yang diajar orang mah yang diajar tah insya Allah tidinya teh bakal ke Kansumi sponsoran podcast nya tuh insya Allah 5%. Insya Allah 5%. 50-50 gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar to be a professional barista, menjadi seorang profesional barista, bisa belajar sama yakinlah ya muna loba geus lila soalna malang melintang di dunia kopi nyahoun main sama kopi nu ngeunah, kopi nu teu ngeunah, kopi nu pahit, kopi nu hasem, nu lada, nu naon segala rupa pokoknya tek-tek nyaho lah gitu. Terus nanti mau tah ngobrol ke nanti promosi enggak sih ya ke orang bieu. Can buku hitung-hitungan anak ya. 5% gimana ya? 2,5% zakat. Dia lah. Semangat. Oke, balik lagi ke lorong misteri. Salah. Gitu mana ya? Kira-kira cukup nggak mau? Cukup lah kalau cukup dulu ya. Nah, kalau ada episode lagi kita bahas lagi yang lebih spesifik ya. Kalau misalkan ada mau bertanya tapi nggak kejawab kita bikin yang ketiga lagi questionnaire ya. Bisa nanti kalau ada pertanyaan kita bikin episode yang selanjutnya ya. Episode yang selanjutnya karena kita sharing-sharing ya. Kita sharing-sharing. Ini khusus untuk malam kopi. Jadi ya malam ini kita belajar tentang kopi mungkin di episode 3, episode 4 bisa jadi mungkin masih belajar tentang kopi, tapi jika misal ingin lebih spesifik lagi belajar kopi, DM di Instagram Mang U. Siap. @uu ucup uu. Itu mau belajar roasting, mau belajar tentang jadi barista, jadi belajar tentang apapun yang berhubungan dengan kopi. Insya Allah Mang Uung masihan jalan. Ya. Insya Allah. Cai manya. Yang tepatnya sih bukan belajar ya, kita sharing lah. Sharing. Karena belajar saya juga bareng. Masih belajar. Belajar jadi senior. Kalau junior apa belajar jadi senior benerannya. Oke. Tapi kalau di roasting saya masih belajar. Ya, oke. Di roasting itu masih kena belajar. Masih belajar. Jadi bisa. Jadi nanti kalau ingin misalnya tur hayang nyaho alat kopi nah di Mang U aya itu alat roastingnya juga gede dan lumayan harganya sampai belasan puluhan juta ya. Gitu. Jadi pokoknya mau ngomong ke nominal, kenapa kopi itu akhirnya satu cupnya itu mahal karena tadi sudah dijelaskan di podcast pertama. Itu karena parabotna mahal. Gitu. Nah, parabotna mahal, terus dari penyusutan kopi. Ya faktornya banyak lah ya. Banyak faktornya. Tapi yang salah satunya benar di parabotna murah mah sih nanti harganya pasti murah, tapi kan harganya mahal gitu. Karena alat-alat mekaniknya yang mahal ya. Betul. Gitu. Oke. Nanti bisa di DM terus teman-teman yang UMKM dagangan hayang dipajangkeun di dieu atau hayang dicobaan mangga karena kita tidak akan stuck di episode ini, kita akan ada episode 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya bisa norek dicobaan terus di share ke teman-teman yang menonton gitu di podcastnya Berita Kalapan Tunggal X campur aduk caduk nanti bisa dikirim kalau bisa inbox ke ke adminnya Berita Kalapan Tunggal mungkin di episode selanjutnya akan di show gitu ditunjukkan namun iya mungkin keadaanana atau iya naona gitu untuk UMKM insya Allah lah gratis gitunya tapi lawan misalnya lain-lainnya
perusahaan lah naon gitu. Nyata nanti bisa ngobrol yang gratis, bisa ngobrol jeung admin Berita Kalpan Nunggal. Oke, thank you Mau untuk kedua kalinya. Siap. Sama-sama. Luar biasa. See you on the next episode or see you next time. Thank you for your attention. Thank you for listening me. Don't forget you have to make best coffee to you, and the last say thank you and good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah mencet jadi kieu nih, Cingleng ya.